bird on a tree. Tetap pikiran kita adalah hijau dulu, karena time frame-nya jauh lebih kecil H1-nya. Oke. Tetapi kalaupun mau masuk entry hijau, hati-hati. H4-nya masih warna merah. Maksudnya hati-hati di sini, teman-teman berpikir bahwa saya ini melawan arus tren kuatnya di H4. Nah, setelah ini semua tergambarkan dalam pikiran kita, misalnya kita anggap ini H1 close, H4-nya masih jalan warna merah. Oke, ya kan? Berarti pikiran kita di H1-nya ada hijau, H4-nya itu masih warna merah. Lebih setelah itu kita detailkan lagi cara membacanya. Hijaunya ada di mana? Di atasnya ini atau di bawahnya ini? Ya, di bawah candle merah ini, apa di bawah candle merah ini atau di atasnya candle kepala merah ini? Ini kan kepala ini. Ini kepala, ini ekor, ini kepala. Bisakah dia melebihi ekornya ini? Ya kan? Apalagi melebihi bodinya. Kalau melebihi bodinya saja nggak bisa, berarti masih sell dong. Ya, iya. Ya kan? Nah, itu kan Bu Eni tadi saya bilang. Iya, benar, Mas. Jadi inilah yang perlu kajian. Nah, ini tapi masih kelasnya kelas middle swing. Nah, bagaimana memasukkan teori itu ke dalam scalping? Ya kan? Nah, ini kan 46 menit. Berarti sudah berjalan sekitar 2 candle di M5 ya. Berarti. Ya. Nah, kalau di M15-nya tinggal 1 menit. Nah, ini kan berarti sudah terjadi candle M5 itu, ya kan, M5-nya berarti di sini, ini M5-nya, oh bukan, ini 15. Nah, ini kan di sini nih. Ini kan M15. Ya kan? M15 terbentuk hijau, ya kan? M5 pertama hijau, M5 kedua masih merah, tetapi merahnya ini berada di atasnya, masih di bawah, di atasnya ekor pertama kali open candle-nya dari buy. Artinya masih berpotensi buy, tetapi ingat pasarnya ini nggak layak. Karena coba jalannya seperti ini. Ini pasar nggak layak. Saya mau buy begini bisa, tapi saya harus nunggu 15 menit baru saya merasakan profit. Kan gitu. Makanya perlu dilihat, kalau ini M5 begini, M15 sudah terbentuk, ya, ini baru M15 pertama. Nah, kalau nanti M5 nanti terbentuk lagi, 2 candle warna hijau, berarti kan breakout ya. Nah, kita baru berani entry buy. Tapi saya tidak menyarankan dalam kondisi pasar seperti ini. Ini pasar yang akan merugikan kita. Karena lot kita itu besar. Nah, kalau kita mau main yang paling aman, ikuti nanti setelah H1 itu close. Ini close-nya di mana? Baru kita mulai entry. Itu berani. Apalagi posisi trennya seperti ini close candle begini. Langsung kita tembak sell berani. Karena masih ada potensi H4-nya masih berjalan sell. Ya, betul. Kan gitu. Katakanlah dia berbalik, kita misalnya kita sell di sini nih. Kita sell di sini. Kita posisi sell di sini. Misalnya nih. Ternyata dia berbalik, kita masih bisa punya kekuatan averaging. Dasarnya apa? H4-nya ini masih kuat merah. Averaging kita di mana? Di kepalanya ini paling jauh. Di kepalanya ini paling jauh. Tetapi kalau kita lihat dari M5 itu sudah ketahuan. Nah, ini sudah pasti ketahuan. Nah, tinggal kita mau pilih. Kalau pilih sell jauh lebih aman. Kalau pilih buy rawan. Karena posisinya ini di bawah body warna merah yang sebelumnya ini. Ya Mbak ini ya. Halo. Iya Mas, iya Mas. Sudah mulai paham ya Mbak ini ya? Iya. Nah, sekarang kalau sudah mulai paham, saya akan kembali ke materi dasar lagi, pengetahuan dasar lagi. Tolong Pak Mul, Mbak ini sharing, artinya nah, ini. Terus kita kembali
M5 ini sebagai sarana entry kita, M15 sebagai tanda untuk menentukan entry kita salah atau benar. Seandainya benar, kita bisa nahan profit atau menambah entry lagi. Bahkan bisa juga kita cut loss dan berbalik arah untuk entry kebalikannya. Maksudnya, ketika kita sudah mengetahui di M15 maksimal itu sudah berbalik arah, teman-teman langsung cut loss. Jangan ditunda-tunda. Itu nggak bisa berbalik, kecuali kita follow the trend. Kalau follow the trend berbalik M15, kita masih punya kesempatan averaging. Karena trennya adalah tren kuat yang kita ikuti. Tapi kalau kita melawan arah, harus cepat-cepat cut loss, jangan averaging. Artinya kita kesalahannya adalah kesalahan pada entry. Bukan karena pasarnya berbalik mendadak. Kalau pasar balik mendadak bisa diatasi. Yang nggak bisa diatasi itu kita salah membaca. Ini yang pengertiannya harus benar-benar bagus. Terus lanjutan dari entry, M30 ini sebagai sarana untuk nahan profit hingga menghabiskan waktu di H1. Setelah H1 habis, artinya semua transaksi kita harus selesai dan tidak boleh ada yang tertinggal. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi intinya, kalau kita menggunakan H1 sebagai map, bukan H1 sebagai warna akhirnya yang terbentuk, tetapi akumulasi dari H1 itu akan menunjukkan apa di H4. Kalau H4-nya masih berjalan. Tapi kalau H4-nya sudah close, kita nggak perlu nengok H1, kita hanya nengok H4. Gitu. Tapi cara membaca H4-nya harus detail. Maksudnya detail itu ada nggak ekornya sejauh apa? Bila perlu diukur satu persatu begini. Ini ekornya berapa? Kan? Ekornya sama bodinya. Ini panjangan ekornya. Di atasnya juga ada ekornya. Berarti ini pasarnya sideways ini, naik turun. Kan gitu kan? Berarti kan kita sudah bisa mengartikan dari satu candle yang sedang running itu. Nah, tapi memperkirakan ada nggak kemungkinan nanti candle itu flash ke arah buy? Ada kemungkinan, semua pasar itu ada kemungkinan. Itu yang menggerakkan kan mekanisme pasar. Nah, tetapi kita nggak usah khawatir. Ketika kita melakukan sell di sini, kemudian dia turun, ya kan, tetap kita pilih yang dominan adalah warna sell, warna merah. Karena ini nanti ditutup misalnya dengan warna merah. Kan tinggal 1 jam ini berarti, ya kan? Tapi 1 jam ini tetap dipantau, ekornya berapa, bodinya berapa. Jadi jangan langsung hanya mendeteksi warna. Ya Mbak ini ya. Ekornya dilihat. Iya, Apalagi waktunya ini setelah H1 ini close, waktunya kan tinggal 1 jam di H4. Ya kan? Ya berdoanya begitu ini close warna merah, ya kan? Ini di close warna merah, disinilah katanya. Umpama di sini agak menebal gitu. Kita lihat H4-nya, ekornya panjang mana. Nah, kalau masih, ekornya masih panjang, tunggu dulu berarti kita nunggunya di mana? Di M5. Biarkan dia sampai di mana naik, baru kita entry set. Jadi kita cara membacanya ini harus urut. Setelah kita entry sell, kemudian itu berjalan, kita lihat M15 ya, sell juga. Nah, tapi sekarang masih berjalan. Tapi dia belum breakout dari kepala ekor dari ekor yang warna hijau sebelumnya. Ya kan? Terus kita kontrol lagi ke M30-nya. M30-nya juga warna hijau karena M30-nya juga belum close candle. Kalau M5 close candle warna merah, M15 close warna merah, kemudian M30 warna merah, berarti potensi sell dong. Walaupun dilihat dari H1-nya masih kecil. Nah, ditambah H4-nya. H4-nya tebal, semakin tebal. Ya sudah, ditahan. Tapi nggak boleh melebihi dari garis retrace yang Mbak ini bikin tadi pagi. Jangan melebihi itu ya.
Kalau mau nahan sell, silakan nanti bisa dibuktikan. Cuman karena ini pasarnya lambat, jadi kita mau masuk itu ogah-ogahan. Karena saya nggak, kalau masuk lot kecil nanggung. Ini pasti sell ke bawah. Kalau dilihat dari akumulasi candle. Ya, oke. Kita kembali ke materinya. Jadi sudah mulai paham ya Mbak ini ya? Halo? Iya, Mas. Iya, Nah, iya. udah mulai paham ya? Nah, sekarang kita kembali ke fungsi support dan resisten. Bukan hanya bisa menggambar. Menggambar itu gampang. Tetapi memanfaatkan ring harian, retracement, support resisten dinamis, itu fungsinya apa? Iya, ini bagus, Mas. Masih belum mengerti. Nah, memanfaatkan ini tuh jadi peluang besar. Misalnya begini nih, saya kembali ke ring ya. Kalau Mbak ini kan sudah bisa menggambar, jadi sudah bagus gambarnya. Cuman ini cara memanfaatkannya ring. Kita ubah dulu, bentar. Di sini sih. Ini kita mulai menggambar ring. Saya ulang lagi, cara menghitung ring. Menghitung ring secara algoritma itu dihitung mundur 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nah ini udah paham ya. Nah, setelah dihitung dibagi 5, kemudian kita gambar dulu. Kita taruh dulu di H1-nya. Misal nih, kira-kira berapa Mbak ini ringnya? Mbak ini kan udah ngitung, saya belum ngitung. Berapa Mbak ini total? Halo? 1965. 1965. Mbak ini 1965 ya. Berarti kita hitung di sini dari H1. 1965. 1965. 19 gitu ya Mbak ya. 1965. Sekarang sini dah. Kita cocokin. Hitung ulang lagi. 1969 lah ini ya. 9 ya, kurang lebih di sini. Nah, ini juga kita hitung dari bawah ke ini ke atas 1965. 1965. Nah, setelah kita hitung 1965, kita kembali lagi ke D1. Nah, kita cocokin. Benarkah ada benturan? Oh, oke. Berarti benar ini Mbak ini. Yang salah komputernya. Apa? Robotnya ini. Robotnya kan 2289. Ya. Halo. Ya, iya, Mas. Ya. 2229. Sekarang retrace-nya. Nah, ini kan sudah ketemu nih ring ya. Sekarang retrace-nya. Iya. Retrace kita bisa lihat dari H1 bisa, H4 bisa, D1 bisa. Misalnya kita lihat dari D1 dulu. Retrace itu adalah terjadinya benturan yang terpendek yang terjadi dalam satu hari. Benturan atau penolakan yang terpendek yang terjadi dalam satu hari. Oke. Kita cari dulu retrace-nya.